Terima kasih telah gabung pada kuliah ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hidrostatika, khususnya yang terkait dengan hukum Pascal. Secara umum, tekanan hidrostatik atau hydrostatic pressure adalah bila sebuah benda berada di kedalaman tertentu di sebuah kolam atau genangan atau tampungan fluida cair, maka benda itu akan menderita tekanan yang disebut tekanan hidrostatik atau hydrostatic pressure. Sebagaimana digambarkan pada gambar ini, di sini ada sebuah benda, katakanlah ini seseorang gitu ya, yang berada di kedalaman tertentu di dalam sebuah bejana, maka orang ini akan menderita tekanan hidrostatik dari berbagai arah. Besarnya adalah rho GH, di mana P itu tekanan hidrostatik, rho adalah massa jenis fluida, G adalah tetapan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Dari besarnya kedalaman H ini bisa ditebak bahwa semakin dalam saudara berada di dalam air, maka semakin tinggi tekanan hidrostatik yang saudara derita. Sebagai contoh, yang pernah juga kita ulas pada kuliah yang kemarin adalah apabila ada sebuah kapal selam yang berada pada kedalaman H dari permukaan laut. Misalnya, kapal selam itu menyelam di kedalaman 200 meter. Dan massa jenis air laut adalah 1030 kg per meter kubik. Berapa tekanan hidrostatik yang diderita oleh kapal selam itu? Tekanan hidrostatik yang diderita kapal selam adalah rho GH. Rho-nya 1030, G kita bulatkan saja, misalnya 10, H 200. Sehingga tekanan hidrostatik yang diderita oleh kapal selam adalah 2.060.000 Newton per meter persegi. Karena Newton per meter persegi itu kata lainnya adalah Pascal, maka tekanan hidrostatiknya dapat ditulis 2.060.000 Pascal atau 2.060.000 PA, atau bisa ditulis 2,060 kali 10 pangkat 6 Pascal atau sama dengan 2,060 megapascal. Contoh lain adalah apabila kita mempunyai pintu air. Ini adalah sebuah pintu air, yang mana pintu air ini tingginya 3 meter. Sisi atas kita sebut titik A, sisi bawah kita sebut titik B. Jarak A dan B adalah 3 meter. Pintu air tentu menderita tekanan hidrostatik karena dia menahan air. Katakanlah air danau yang mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik. Maka tekanan pintu air di titik A, karena itu di sisi atas sehingga H-nya adalah 0, tekanannya adalah 1000 kali 10 kali 0 atau 0 Newton per meter persegi. Sementara tekanan di titik B, karena kedalamannya 3 meter, maka tekanannya adalah 1000 kali 10 kali 3 atau sama dengan 30.000 Newton per meter persegi atau 30.000 Pascal. Sehingga di titik A tekanannya 0 Pascal, di
di titik B 30.000 Pascal. Dua titik ini bisa dihubungkan dengan garis lurus sehingga bisa digambarkan distribusi tekanan pintu air dari titik paling bawah, yakni titik B, ke titik A. Tentu ini adalah tekanan saat pintu air ditutup. Tekanan hidrostatik dapat pula dirumuskan sebagai berikut. Apabila di dalam sebuah bejana tertutup terdapat sejumlah fluida cair dan kemudian pada seluruh luas penampang permukaan fluida itu dikenai sebuah gaya, maka di dalam fluida muncul tekanan yang disebut tekanan hidrostatik atau hydrostatic pressure. Besarnya tekanan hidrostatik adalah P, yang merupakan lambang tekanan hidrostatik, sama dengan F dibagi A, dengan F adalah gaya yang diderita di seluruh luas permukaan penampang, dan A adalah luas penampang permukaan. Contohnya, sebuah bejana yang berdiameter 1 meter diisi dengan air bersih. Kemudian bagian atas ditutup rapat. Namun tutupnya mampu bergerak naik turun tanpa menyebabkan kebocoran air. Kemudian tutup itu Anda duduki. Menurut timbangan di puskesmas, berat saudara 70 kg. Berapa tekanan hidrostatik di dalam bejana itu? Kita tetap menggunakan rumus P sama dengan F dibagi A. Dengan A luas penampang permukaan dan F adalah gaya berat saudara yang menekan tutup. Kita tahu bahwa A, sebuah lingkaran, itu rumusnya adalah PD kuadrat per 4. Sehingga kalau diameternya 1, maka luas penampangnya adalah P dikalikan 1 kuadrat dibagi 4, atau sama dengan 0,785 meter persegi. Sementara gaya berat saudara yang menekan tutup adalah 70 kg kali gravitasi. Gravitasinya kita tulis tepat, yakni 9,8 meter per detik kuadrat. Sehingga gaya berat saudara yang menekan tutup adalah 686 Newton. Dengan demikian maka tekanan hidrostatik yang diderita oleh air di dalam bejana adalah 686 Newton dibagi 0,758 meter persegi atau sama dengan 905 Newton per meter persegi atau sama dengan 905 Pascal. Kemudian kita bahas tentang hukum Pascal. Kalau tadi kita bahas tekanan hidrostatik yang bisa disebabkan karena sebuah benda berada di kedalaman, tapi juga bisa disebabkan karena adanya gaya yang menekan daripada fluida itu. Dua-duanya tekanan hidrostatik. Hukum Pascal itu secara sederhana begini. Apabila saudara mempunyai sebuah balon, gitu ya, atau balonnya itu ada cerobongnya dan ada piston di sini, kemudian saudara tekan, tambah tekan, maka tekanan yang saudara berikan itu, yakni tekanan hidrostatik tadi, itu akan terambatkan ke seluruh balon itu. Salah-salah memang balonnya bisa meletus. Ini juga kita lihat di gambar ini, gambar yang kedua. Jadi bila ada tekanan hidrostatik pada sebuah fluida di dalam bejana tertutup, maka tekanan itu akan disebarkan ke segala arah dengan besar yang sama. Prinsip hukum Pascal itu di bidang teknik, salah satunya dipakai untuk sistem pengereman yang menggunakan sistem hidrolik.
Jadi di dalam rem hidrolik itu ada sebuah silinder yang berpiston, kemudian ada pipa-pipa yang disalurkan ke sistem penekan baik rem roda belakang maupun roda depan yang penuh dengan oli. Nah, silinder yang berpiston itu biasa kita sebut master. Sementara yang piston-piston yang di rem, baik depan maupun belakang, itu kadang disebut kaliper. Kalau tuas rem itu kita injak, maka piston itu akan terdorong ke depan, ya, menekan fluida, sehingga memberikan tekanan hidrostatik. Tekanan ini akan terambatkan dengan besar yang sama ke kaliper baik bagian belakang maupun bagian belakang, yang selanjutnya akan mendorong piston yang akan menggerakkan kampas rem baik bagian belakang atau kalau bagian depan akan mendorong kampas yang mencengkeram cakram di rem depan. Demikian pula hukum Pascal juga digunakan pada sebuah sistem hidrolik, pengangkat hidrolik. Kalau misalnya kita memberikan tekanan pada sebuah silinder kecil yang terhubung langsung dengan sebuah silinder yang besar, maka tekanan yang diberikan itu akan terambatkan dari silinder kecil ini ke silinder yang besar dengan nilai tekanan yang sama. Dengan demikian, gaya yang dipakai untuk membagikan tekanan di silinder yang kecil itu akan teramplifikasi atau terbesarkan atau menjadi besar di silinder yang besar. Sehingga kalau di silinder kecil itu gayanya kecil, maka di silinder besar, maka dia dapat mengangkat barang yang besar. Ini prinsip-prinsip hukum Pascal yang diterapkan di bidang teknik. Secara umum, apabila ada dua silinder kecil dan besar yang terhubung, silinder kecil itu luas penampangnya A1, silinder besar luas penampangnya A2, dan kemudian pada silinder kecil itu dikenai gaya F1, maka tekanan yang timbul pada silinder kecil itu akan terdistribusikan dengan besar yang sama ke silinder yang besar. Sehingga gaya F2 yang mendorong piston di A2 ini besarnya akan menjadi berkali-kali lipat tergantung dari kelipatan luas penampang. Secara matematika kita tahu bahwa tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Sehingga dengan demikian F1 dibagi A1 sama dengan ini mestinya F2 dibagi A2. Gitu ya. Jadi yang ini diralat, ini adalah F2 dibagi A2. Atau secara jelasnya pada contoh. Di sini misalnya gaya yang diberikan itu adalah F1 dan luas penampangnya A1. Maka tekanan yang timbul di silinder yang kecil adalah F1 dibagi A1. Tekanan ini akan terambatkan menuju ke silinder yang besar. Besarnya P2. Namun P2 ini sama dengan P1. Di P1 sama dengan P2. Sehingga dengan demikian maka gaya yang dapat digunakan untuk mendorong piston di silinder besar itu adalah kelipatan dari luasan penampang. Contohnya ini, misalnya A1-nya setengah meter persegi, F1-nya 10 kg Fos. Maka tekanan yang dibangkitkan di P1 itu adalah 10 dibagi setengah atau sama dengan 20 kg Fos per cm persegi. Berapa
gaya yang dibangkitkan di silinder besar ini atau F2, maka kita bisa menghitung berdasarkan luas penampang di A2. Bila luas penampang A2 5 meter persegi, dan karena hukum Pascal, P2 sama dengan P1 sama dengan 20 kg fos per cm persegi, maka F2 sama dengan P2 kali A2, atau sama dengan 20 kali 5, atau sama dengan 100 kg fos. Jadi terlihat di sini bahwa gaya yang timbul pada silinder besar itu kelipatan daripada luas penampang di silinder kecil. Bila kelipatannya 2, maka gaya yang timbul di silinder besar 2 kali gaya yang di silinder kecil. Bila kelipatannya itu 20, maka gaya yang timbul di F2 ini atau di silinder 2 ini 20 kali kelipatan gaya yang diberikan di silinder kecil. Pada prakteknya, kalau kita melihat di tempat-tempat pencucian mobil itu, tidak ada silinder yang besar sekali yang digunakan untuk mengangkat mobil. Silindernya itu paling-paling diameternya 10 atau 15 cm. Kalau begitu, bagaimana bisa membangkitkan tekanan dan berdasarkan hukum Pascal? Maka pada pencucian mobil itu, tekanan dibangkitkan oleh kompresor udara. Kompresor udara memberi tekanan pada sebuah bejana tertutup yang berisi minyak hidrolik. Yang di atasnya ada membrannya, permukaan atasnya. Jadi silinder itu ada membrannya, yang bawah berisi minyak hidrolik, dan yang atas berisi udara. Kemudian minyak hidrolik ini dihubungkan secara langsung dengan silinder yang berada di bawah piston tuas pengangkat mobil. Sehingga ini penuh dengan minyak hidrolik. Ketika kompresor ini memberi tekanan di bagian atas bejana, maka tekanan ini akan menekan minyak oli yang besarnya sama persis dengan tekanan yang diberikan oleh kompresor. Misalnya tekanan kompresor 7 bar atau 7 kg per cm persegi begitu, maka tekanan minyak oli pun juga 7 kg per cm persegi. Sehingga tekanan yang berada di bawah piston ini juga 7 kg per cm persegi. Kalau itu kemudian dikalikan luas penampang piston, maka akan didapatkan gaya angkat yang kalau perhitungannya tepat mampu mengangkat mobil. Itulah sistem hidrolik pada tempat pencucian mobil. Demikian kuliah singkat saya tentang hydrostatic pressure dan hukum Pascal. Jangan lupa untuk mahasiswa ITNJ harap memberi komentar di kolom komentar sebagai tanda telah melihat video ini, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugas bisa diakses via Elinas. Terima kasih telah mengikuti kuliah ini. Silakan dilanjutkan untuk yang sesi kedua. Semoga Tuhan memberkati kita semua.